Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus, kepada seluruh anggota Notaris Muslim Indonesia, kepada para santri dan para santriwati, kepada seluruh para tamu di teras ilmu, yang insya Allah lapangkan hatinya, Allah berikan kesabaran lebih besar daripada setiap masalah dan setiap problematika yang kita hadapi dalam kehidupan. Semoga Allah senantiasa menyembuhkan kita di dalam perkara ketaatan. Semoga Allah senantiasa menyembuhkan kita di dalam perkara-perkara yang membawa manfaat dan membawa investasi kebaikan di akhirat kita. Siapapun yang lembaran harinya, lembaran waktunya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, maka itu merupakan salah satu indikator paling kuat bahwasanya Allah itu ridho kepadanya ketika dia selalu disibukkan di dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Allah itu kalau sudah ridho, Allah itu kalau sudah senang kepada manusia, maka Allah akan menyibukkan manusia itu dalam perkara-perkara yang akan menambah pundi-pundi kebaikan, yang akan memberatkan mizan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Dan tentunya itulah yang kita harapkan. Semoga kita senantiasa disibukkan dalam perkara yang bermanfaat untuk arisan, untuk urusan akhirat kita. Karena hari ini, sadar atau tidak sadar, kita dikepung dengan berbagai macam informasi, dengan berbagai macam isu, dari hal-hal yang trending dan viral, yang apabila kita telusuri, kita ikuti, terus yang trending ataupun yang viral itu ternyata tidak terlalu bermanfaat untuk akhirat dan dunia kita. Kita diseret untuk melihat konflik keluarga ini, lalu menimbulkan pro dan kontra. Kita diseret untuk melihat persoalan-persoalan yang muncul terus dan isu-isu yang terus muncul. Tanpa kita sadari bahwasanya itu menghabiskan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang kita lewati. Dan kita khawatir kalau itu terus yang menghiasi dan mendominasi kehidupan kita, berarti ada satu perkataan dari Hasan Al-Basri yang bisa menjadi renungan untuk kita. Wa min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa. Allah itu kalau sudah enggak senang, Allah itu kalau sudah enggak ridho sama setiap manusia, maka Allah akan jadikan orang itu disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Maka inilah yang menjadikan kita hati-hati. Apapun yang dihamparkan di depan kita, apapun yang mampir di teranda, apapun yang mampir di beranda dan teras-teras sosial media, kita hati-hati. Karena kalau kita tidak menyadari, kita akan terseret menghabiskan waktu dan akhirnya terus mengikuti setiap apa yang sedang berkembang dan apa yang sedang trending dan viral. Bahkan terkadang hal-hal sepele, pertengkaran antara orang ini dengan orang ini, kita dipaksa terus untuk ngikutin. Kita akhirnya pro dan kontra, padahal kita tidak tahu masalahnya, dan kita juga sebenarnya tidak dibutuhkan untuk berkomentar terhadap apa yang sedang terjadi. Inilah yang menjadikan kita betul-betul senang sekali, dan kita berharap semoga kita disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan sore kali ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Sebuah perkara yang tampaknya sederhana tetapi tidak pernah sederhana di hadapan Allah penguasa alam semesta. Orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah kenikmatan berkumpul di taman-taman ilmu, maka pesona taman ilmu itu lebih dahsyat daripada pesona yang kita dapatkan di taman bunga ataupun di taman hiburan. Taman hiburan, taman bunga hanya memberikan sensasi sesuatu yang sifatnya sebentar. Hanya memanjakan mata, refreshing pikiran sekejap. Tapi setelah itu mungkin akan kembali masalah. Tapi sesungguhnya ketika kita bertemu dan kita bersuah di taman ilmu, maka sesungguhnya akan banyak kelapangan yang kita peroleh. Karena Allah mencatat siapapun yang duduk pada teras ilmu. Allah senantiasa mengabadikan nama mereka. Para malaikat pun mengepakkan sayap mereka kepada mereka yang senantiasa menuntut ilmu. Dan di situ pula kita mendapati ribuan spesies yang di dunia, ribuan spesies di bumi dan di lautan pun memintakan ampunan kepada mereka yang duduk di majelis ilmu. Betapa senangnya kita ketika mendapatkan kesempatan untuk berilmu. Tidak disibukkan dengan prasangka, tidak disibukkan dengan berbagai macam hal yang justru menjauhkan kita dari satu perkara pada kehidupan akhirat yang kita akan jumpai. Dan sesungguhnya fakta dan sejatinya ilmu, sesungguhnya ilmu itu merubah yang keruh menjadi bening. Ilmu itu merubah yang kotor menjadi bersih. Ilmu itu merubah yang bengkok menjadi lurus.
Ilmu itu pula yang menjadikan seseorang itu yang asalnya sempit menjadi lapang. Ilmu itu pula yang menjadikan seseorang itu ketika bermasalah menjadi ringan. Ketika mereka selalu mendapatkan ilmu dalam kehidupan yang mereka dapatkan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita termasuk orang yang limited edition, ketika kita diberikan kecintaan hati kita terhadap ilmu. Dan semoga kita termasuk orang yang diberikan kecintaan kepada ilmu, mencintai petunjuk, supaya betul-betul ilmu menjadi komandan terdepan dalam kehidupan kita ketika kita melangkah. Tidak mungkin orang itu meraih surganya Allah kecuali dengan ilmu. Berarti orang yang telah diberikan ilmu, maka dia telah diberikan sebuah jalan awal dari garis start, supaya dia dimudahkan untuk mendapatkan surga dan rahmatnya Allah. Itulah yang kita syukuri. Itulah yang menjadikan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menyambut orang yang belajar, beliau mengatakan marhaban. Selamat datang para pencari ilmu, selamat datang para pencari petunjuk, selamat datang pencari kebenaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan doanya Abdullah bin Mas'ud. Orang yang mencari ilmu, orang yang mencari petunjuk untuk membebaskan kita dari blind spot, untuk membebaskan kita dari titik buta yang tidak mampu kita jumpai, yang tidak mampu kita lihat kecuali dengan ilmu dan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadi harapan kita dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya. Dan semoga kita tidak pernah bosan mendapatkan ilmu. Dan semoga ditambahkan ilmu terus dalam kehidupan kita. Sebagaimana perkataan dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu berkata, seluruh para nabi itu kalau diberi sesuatu sama Allah, maka mereka ridho dan qanaah dengan pemberian Allah. Kecuali satu, pemberian yang tidak pernah para nabi dan para rasul itu qanaah. Apa itu pemberian yang mana para nabi dan para rasul tidak pernah merasa cukup dengan pemberian itu dari Allah, yaitu adalah pemberian ilmu. Dan itulah yang menjadikan mereka selalu berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itulah yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi berkualitas. Siapapun yang mereka telah menyibukkan diri mereka dengan ilmu, maka dia tidak akan pernah dibuat kecewa oleh manusia dengan perkataan manusia. Yang membuat kita kecewa, yang membuat kita berkurang kualitas kehidupan kita, ya karena kita selalu mendengarkan perkataan manusia. Perkataan Allah dan Rasul-Nya yang menjadi koridor ilmu. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa bahagianya apabila kita diberikan kenikmatan ilmu dalam kehidupan yang singkat. Sesungguhnya hidup ini singkat. Yang panjang itu adalah tanggung jawabnya. Dan panjangnya tanggung jawab itu akan ringan dilalui setiap orang yang mampu mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu pada kehidupan mereka, kelak dalam kehidupan di akhirat. Itulah yang menjadi harapan kita. Syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan hati dan jiwa kepada kita sampai kita mencintai ilmu yang disampaikan olehnya dan disampaikan pula oleh Rasulnya. Semoga ilmu yang kita pelajari tidak menjadikan sombong, ilmu yang kita pelajari tidak menjadikan kita jumawa, ilmu yang kita pelajari bukan menjadikan kita merendahkan orang. Semoga ilmu yang kita peroleh di setiap taman-taman ilmu tidak menjadikan kita merendahkan orang, karena ilmu sejatinya sebagaimana biji yang ditanam di dalam tanah yang menumbuhkan pohon-pohon yang rindang lagi manis buah dari pohon tersebut. Dan itulah yang kita harapkan. Semoga Allah hindarkan kita dari hasad, Allah hindarkan kita dari sombong, Allah hindarkan kita dari penyakit merasa tinggi dan jumawa dalam proses pencarian ilmu. Karena setan kalau mendapati manusia sudah mulai mencintai ilmu, sudah mulai meninggalkan dosa, maka setan tidak lagi menawarkan dosa-dosa sebelumnya, tapi diganti dosa itu dengan sesuatu yang lembut, diganti dengan kesombongan, diganti dengan jumawa, diganti dengan merasa tinggi, diganti dengan gampang merendahkan orang, diganti dengan gampang memvonis. Dan itu terkadang justru tidak disadari oleh para penuntut ilmu. Mungkin para penuntut ilmu mampu meninggalkan khamr, mampu meninggalkan judi, tapi terkadang mereka belum mampu meninggalkan perasaan, merasa tinggi, merasa jumawa, gampang memvonis, gampang menuduh. Dan semoga Allah menjaga kita dari semua itu. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan harapan kehidupan kita.
Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan kita, yaitu pembahasan karakteristik 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Tentunya kita paham betul bahwasanya ada cintanya makhluk dan ada cintanya Khalik yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Kalau kemudian kita paham apabila kita bedah bagaimana kedua perkara ini pada kehidupan kita. Sesungguhnya cintanya makhluk adalah sesuatu yang tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa dibuat aturan bakunya. Kalau kita membicarakan cintanya manusia. Makanya lihat kisah-kisah cinta di dalam setiap rumah tangga. Pasti kita mendapati latar belakang mereka saling mencintai. Itu bermula dari sesuatu yang sifatnya beragam dan terkadang lucu. Ada yang ditanya, kenapa jatuh cinta sama suaminya? Karena suaminya lucu. Ada yang ditanya kenapa jatuh cinta sama istrinya sampai dia menikahi istrinya. Ya karena dia enak kalau diajak ngobrol. Ada pula yang ditanya kenapa kamu mencintai dia karena lesung pipitnya. Ada yang ditanya lagi kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Karena orangnya perhatian. Ternyata di situ kita menjumpai bahwasanya standar manusia ketika mencintai seseorang itu berbeda-beda. Ada yang mencintai seseorang karena kepintaran. Tapi bagi orang lain, terkadang dia tidak semacam itu. Saya tidak nyari pintar, yang penting nyari yang lembut. Karena saya butuh kelembutan. Ada yang nyari kelembutan. Ada yang tidak nyari kelembutan, justru dia nyari yang ramai. Karena dia orangnya pengen ramai. Beda-beda. Dan itu menjadikan kita akhirnya paham apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya ridhonya manusia itu ghayatun la tudrak. Sesungguhnya ridhonya manusia itu sesuatu yang tidak mungkin kita peroleh secara keseluruhan. Dan mustahil kita mendapatkan kecintaan dari seluruh manusia. Karena memang relatif kecintaan pada manusia dan sesuatu yang relatif itu tidak bisa digapai dan tidak bisa diraih. Itu kalau kita bicara cintanya makhluk. Beda kalau kita bicara tentang cintanya Khalik, cintanya Allah. Sesungguhnya cintanya Allah itu bukan sesuatu yang sifatnya relatif, tapi sesungguhnya mendapatkan dan meraih cintanya Allah itu sesuatu yang sifatnya mutlak, telah dijabarkan, telah dijelaskan oleh Allah. Karena Allah itu bukanlah zat yang misterius, Allah itu zat yang mengajarkan setiap ilmu pada kehidupan setiap makhluknya. Makanya Allah menurunkan kepada kita Al-Quran yang mewakili kalamnya. Allah mengutus kepada kita seorang nabi dan seorang rasul yang akan menjabarkan dan menjelaskan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Mendapatkan cintanya Allah itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena kriterianya jelas, karakternya jelas. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dikerjakan, sebagaimana yang kita jumpai dari penjelasan Nabi dan apa yang kita baca di dalam kalamnya Allah di dalam Al-Quran. Dan itulah yang menjadikan kita paham meraih cintanya Allah itu tidak bisa dengan prasangka. Tidak bisa pula dengan kita menduga. Saya duga begini, tidak bisa. Mendapatkan cintanya Allah itu tidak bisa dengan sesuatu yang kita ikuti dari apa yang sedang viral dan sedang dilakukan banyak orang. Dan tidak bisa dilakukan dengan apa yang menjadi logika kita dan akal kita itu tidak bisa. Akal, logika, perasaan, apa yang viral, apa yang trending, praduga itu tidak bisa menghantarkan kita kepada ridhanya Allah. Tetapi untuk menghantarkan kita kepada ridhanya Allah, yaitu adalah bagaimana kita betul-betul membaca apa yang Allah gambarkan, apa yang Allah jelaskan di dalam kalamnya, di dalam kitabullah Al-Quran, dan apa yang kita dengarkan dari penjelasan Nabi ketika Rasulullah menjelaskan perkara-perkara apa saja yang bisa menjadikan diri kita dicintai oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham agama kita ini adalah agama ilmu. Agama yang tidak diduga-duga, tidak ditelusuri dengan prasangka, tetapi sebuah agama yang dibangun atas, tetapi sebuah agama yang murni. Agama ini dibangun di atas kejelasan. Agama ini dibangun atas terangnya keterangan dan pelita dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita. Kenapa kita membahas tentang 40 karakteristik, tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kitab ini akan menjadi sebuah kitab yang akan menampilkan kepada kita referensi-referensi yang jelas di dalam kitabullah dan sunnah.
apa saja yang perlu kemudian kita lakukan, apa saja yang perlu kita kerjakan di dalam memantaskan diri kita dicintai oleh Allah. Makanya Masya Allah ini adalah salah satu tugas besar dalam kehidupan kita selaku manusia. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, di antara tugas-tugas penting manusia itu apa? Bagaimana dia meraih cintanya Allah. Yang kedua, bagaimana dia memantaskan dirinya dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, bagaimana dia berupaya membantu manusia supaya manusia bisa meraih cintanya Allah. Itulah 3 hal yang harusnya dilakukan oleh setiap manusia. Kita harus melakukan amal yang menjadikan kita dicintai oleh Allah, memantaskan diri kita dicintai oleh Allah, dan yang ketiga membantu manusia supaya manusia mampu melakukan sesuatu yang menjadikan mereka layak dicintai oleh Allah. Dan ini tugas yang harus kita lakukan. Makanya kita juga mendapati doanya Rasulullah kan. Rasulullah meminta kepada Allah itu 3 kekuatan cinta. Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya Rasulullah itu berdoa dengan 3 kekuatan doa. Aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang mampu mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi kalau kita perhatikan permintaan Nabi yang kedua dan yang ketiga itu sebenarnya mengarah ke yang pertama. Aku memohon cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Dan aku meminta cinta orang yang mencintaimu. Karena kalau kita berteman dengan orang yang mencintai Allah, energi yang kita sharing di sekitar orang yang mencintai Allah, yaitu akan memberikan dorongan bagi kita supaya kita dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, amal yang paling cepat yang menjadikan diri kita dapat dicintai oleh Allah. Dan itu mengarah kepada yang pertama. Jadi ternyata itulah yang menjadi tujuan besar dalam kehidupan kita, meraih cintanya Allah, mendapatkan ridhanya Allah, memperoleh rahmat yang Allah berikan dalam kehidupan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan secara konsisten dan berkala kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Ini latar belakang yang akan selalu saya sampaikan dengan berbagai macam versi nanti di setiap kajian kita supaya why-nya kita, supaya latar belakang kenapa kita membahas kitab ini betul-betul kita mengerti. Kalau why-nya jelas, latar belakangnya itu jelas, maka mudah bagi kita untuk konsisten terhadap apa yang telah kita pahami, latar belakang kenapa melakukan satu aktivitas. Kita membahas masih sifat yang pertama, yaitu membahas bagaimana kita membicarakan salah satu di antara anak tangga yang menjadikan diri kita dicintai oleh Allah di antara 40 anak tangga yang akan kita lewati. Sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah, anak tangga yang pertama, karakteristik mereka adalah mereka yang senantiasa menyucikan diri. Jadi kita tentunya paham dalam 2 pertemuan sebelumnya bagaimana jangan dianggap kecil masalah mensucikan diri yang kita sebut dengan kata toharoh. Sesuai dengan syariat yang Allah turunkan ketika membahas tentang toharoh. Toharoh itu tidak pernah remeh. Toharoh itu tidak pernah menjadi perkara yang kecil. Siapapun yang meremehkan pada sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan mampu menanggung beban yang berat pada satu perintah. Dan toharoh itu pada dasarnya bukan sesuatu yang kecil. Bukankah Bilal masuk surga karena kecintaan beliau kepada toharoh? Kecintaan beliau kepada toharoh itulah yang menjadikan beliau tidak nyaman kalau beliau berhadas. Baik itu kentut, baik itu buang air, kecuali beliau langsung melaksanakan toharoh. Dan kebiasaan itulah yang justru menjadikan seorang Bilal dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Sampai terdengar suara terompah derap kakinya di dalam surga. Padahal Bilal memiliki amalan-amalan yang sebenarnya sangat lebih menakjubkan daripada hanya dalam tanda kutip sekedar toharoh. Bukankah Bilal adalah bukankah Bilal adalah budak yang pertama yang masuk Islam? Bukankah Bilal yang mengumandangkan adzan? Bukankah Bilal menjadi as-sabiqunal awwalun ketika masuk Islam? Itu keutamaan yang besar. Tapi yang menarik adalah justru ketika beliau ditanya amalan apa yang dilakukan olehnya sampai terdengar suara terompah kakinya di surga, ternyata jawaban Bilal, beliau tidak menyebutkan adzan, beliau tidak menyebutkan jihadnya, beliau tidak menyebutkan pahala
menjadi as-sabiqunal awwalun, tapi justru yang disebutkan oleh Bilal adalah kecintaan beliau kepada Thaharah. Makanya sampai kita menjumpai dalam riwayat Amr bin As, orang yang tidur ketika dia suci tentunya akan berbeda kedudukannya dengan mereka yang tidak bersuci. Orang yang tidur ketika dia bersuci, malaikat akan tidur di ujung-ujung rambutnya. Yang mana para malaikat tidak tidur di ujung rambut mereka yang tidak bersuci sebelum dia tidur. Bukan hanya itu saja, bahkan dalam satu riwayat yang sahih yang disampaikan di dalam kitab Minhajul Qasidin, kita mendapati bahwasanya orang yang tidur itu rohnya dicabut oleh Allah dan mereka nanti diperintahkan bersujud ya di dekat arasy-Nya Allah. Ada yang kemudian bersujud paling dekat, ada yang bersujud jauh dari arasy-Nya Allah. Siapa yang sujudnya paling dekat dengan Allah? Mereka yang bersuci sebelum tidur. Siapa yang jauh dari kedudukannya Allah? Yaitu mereka yang tidak bersuci sebelum dia tidur. Di situ kita mengambil sebuah kesimpulan. Masya Allah ya. Ternyata kita menjumpai, ternyata kita mendapati, kalau orang yang tidur ketika dia tidak sadar, ternyata Allah bedakan antara orang yang suci dengan orang yang tidak suci, apalagi ketika kita sadar. Makanya kalau ada di antara ibu-ibu di sini, bapak yang di sini yang berkumpul di Taman Ilmu kesempatan sore kali ini, ketika kita menjadi tamu pada Taman Ilmu kesempatan sore ini, kok ada yang bersuci, ada yang tidak bersuci, sama-sama duduk, sama-sama mendengarkan, sama-sama memperhatikan, tapi yang satu suci, yang satu tidak suci, maka kedudukannya beda di sisi Allah. Karena kesucian seseorang itu mempengaruhi bagaimana kedudukan dan posisi dia di hadapan Allah. Ya, makanya moga-moga semuanya sudah bersuci. Ya. Dan kemudian kesucian kita, terutama bagi yang habis sholat asar kan, insya Allah belum kentut, kita masih suci. Tentunya ini sangat besar kedudukannya di sisi Allah setelah kita paham. Nah inilah hal yang terkadang kita ini sering skip. Ya, kadang-kadang kita membayangkan surga itu harus berat. Bahwasanya surga itu identik dengan infak 1 miliar, sedekah 2 miliar. Ya betul itu memiliki keutamaan yang besar. Tapi bagi kita yang selama ini belum mampu infak 1 miliar, belum mampu sedekah 1 miliar, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yaitu adalah bagaimana kita mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan. Dan salah satu yang bisa kita lakukan di dalam meraih cintanya Allah, biasakanlah di dalam kita berwudu. Di dalam kita melaksanakan thaharah. Setiap kencing, maka langsung ambil air wudu tanpa menunggu waktu sholat. Masing-masing dari kita, mungkin juga saya masih sering juga, kita ini hanya mempersepsikan thaharah, hanya mempersepsikan wudu, hanya ketika akan sholat. Berkumandang adzan asar, baru kita ambil wudhu. Berkumandang waktu duhur, baru kita wudhu. Sebenarnya itu juga sudah luar biasa bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika kita sudah mulai membiasakan. Ketika ilmu, referensi ini sudah datang, kita sudah mengerti, maka kita mulai membiasakan kencing, langsung berwudhu. Kentut, langsung berwudhu. Semua itu dimulai dari memaksakan, dalam tanda kutip, menjadi kebiasaan. Menjadi sebuah kenikmatan dan akan menjadi kebutuhan. Dan itu yang mungkin bisa kita lakukan step by step dari setiap ilmu yang kita peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kita kemudian sudah membahas. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang thaharah, bahwasanya thaharah itu tidak bisa disebut suci sampai kemudian kita paham perkara-perkara najis. Karena ada najis, ada hadas. Hadas itu diri kita yang mengeluarkan diri kita dari kesucian. Kita kentut, kita kencing, kita BAB, itu yang namanya berhadas. Di sisi yang lainnya, kemudian ada yang namanya najis. Najis itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita yang bisa mengambil kesucian kita. Ya, contohnya air kencing, buang air besar, berak dan lain sebagainya, kemudian kemudian madi, wadi, itu merupakan perkara-perkara najis. Tentunya tidak menutup segala macam perbedaan, karena masalah fikih itu masalah perbedaan banyak. Fikih itu luas, terkadang yang sempit adalah hati kita. Selama kita melihat bahwasanya di situ ada perbedaan para ulama, berikan respek, berikan penghormatan. Walaupun mungkin teman kita tidak mengambil pendapat yang sama dengan kita, sampaikan dengan cara yang baik pendapatmu kalau memang kamu ingin menyampaikan. Tapi tidak usah kita memaksakan pada perkara yang memang sejatinya itu bagian dari fitrah kehidupan. Ilmu adalah memunculkan perbedaan.
Yang dicela di dalam Islam itu bukan perbedaan, tetapi yang dicela di dalam Islam adalah perpecahan. Yang tidak disuka itu perpecahan. Kalau kamu memilih pendapat ini kita musuh. Nah, ini yang dibenci, diingkari oleh syariat. Tapi kalau kamu memilih pendapat ini, saya memilih pendapat ini, dan kita saling respect, itu sesuatu yang sifatnya adalah yang baik. Allah menguji kita. Kalau ternyata dalam perjalanan ilmu kita, terkadang kita akan berjumpa dengan orang yang terkadang pilihan dalilnya tidak sama dengan pilihan yang kita pilih. Maka berikanlah kebaikan-kebaikan yang luar biasa dalam perjalanan kita mendapatkan perbedaan. Sekarang kita akan membahas tentang masalah toharoh sebentar. Dan ini menjadi materi toharoh yang terakhir, supaya insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya kita sudah bisa membahas karakteristik sifat yang kedua orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas bahwasanya toharoh itu memiliki kedudukan yang besar. Nah, sekarang kita mulai breakdown. Toharoh itu apa saja, Ustadz? Toharoh itu kan ada yang namanya wudhu. Toharoh itu ada yang namanya wudhu, ada yang namanya mandi junub, ada yang namanya tayamum. Nah, kita bahas sebentar ya. Saya tidak membahas fikihnya karena tentunya pendekatan fikih ini tentunya pendekatan yang sifatnya beragam dengan berbagai macam dalil-dalil dari setiap ulama-ulama madhab yang ada. Tapi kita akan membahas dari hal-hal yang mungkin kita bisa eksplor, yang bisa kita eksplor dalam masalah toharoh. Saya akan menyampaikan tentang toharoh itu adalah keutamaan wudhu. Ya, keutamaan wudhu itu bagaimana? Keutamaan wudhu tentunya kita harus paham. Ya, ini harus kita bedah dengan ilmu supaya betul-betul kita tidak lagi memiliki sebuah persepsi, alah cuma wudhu. Jangan begitu. Karena wudhu dari seluruh urutan-urutan yang ada di dalam wudhu itu merupakan bagian dari apa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah. Dari Rasulullah diajarkan kepada kita. Ya. Makanya kemudian kita harus mengetahui keutamaan wudhu supaya dengan mengetahui latar belakang keutamaan yang dimiliki oleh wudhu, di mana Allah mensyariatkan wudhu setiap umatnya, dari setiap para nabi itu mereka berwudhu. Ya. Jadi setiap para nabi itu mereka mendapatkan syariat wudhu. Maka kemudian dengan kita mengetahui positioningnya, keutamaan yang dimiliki oleh wudhu, maka menjadikan kita akan mendapatkan insight. Dan kita harapkan insight inilah yang akan memberikan booster, memberikan motivasi kita untuk menjaga wudhu kita. Maka kemudian para ulama mengatakan sesungguhnya wudhu merupakan separuhnya keimanan. Makanya dikatakan at-tuhur syatrul iman. Berwudhu itu merupakan separuh dari keimanan. Jadi berwudhu itu merupakan separuh dari keimanan. Nabi tidak mengatakan seperempat. Nabi tidak mengatakan seperdelapan. Nabi mengatakan setengahnya. Syatrun itu artinya setengahnya. Berarti kandungan kebaikan yang dimiliki oleh wudhu itu besar sekali. Makanya Masya Allah ya, sampai dulu kebiasaannya, kulturnya, para orang-orang yang berilmu terdahulu, mereka itu sampai mengatakan, kalau ingin mengetahui keilmuan seseorang, lihatlah bagaimana dia berwudu. Karena dengan berwudu itu akan ketahuan apakah dia orang yang berilmu ataukah tidak. Masya Allah ya. Makanya, contoh ya, ada orang ketika wudu, dia buka keran gede banget. Ya, cuot gitu, banyak. Dia hambur-hamburkan air. Dari situ orang menilai, ini orang tidak berilmu. Karena apa? Karena orang yang paham tentang wudhu, dia paham ilmu. Salah satunya yang akan dilakukan sama orang yang berilmu ketika wudhu, dia betul-betul menjaga takaran wudhu yang sederhana, tidak mubadir, dan tidak boros dengan air. Dan itu salah satu cirinya. Makanya sampai kita mendapati Rasulullah SAW mengatakan at-tuhur syatrul iman, yaitu adalah wudhu itu separuh dari keimanan. Makanya pantas ketika surat Al-Mudaththir diturunkan, maka salah satu ayatnya wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu tolong disucikan. Karena memang kesucian itu bagian separuh dari keimanan. Makanya kalau kita sholat, tawaf, yang merupakan separuh dari keimanan, itu sholat, tawaf gitu. Lalu kita lakukan tanpa berwudhu, tawaf kita, sholat kita, walaupun sampai meneteskan air mata, kok sampai tidak sempurna wudhu kita, hati-hati.
maka sesungguhnya tidak akan diterima sholat kita, tawaf kita, kalau sampai kita tidak memperhatikan bagaimana urusan toharoh kita. Bahkan maaf ya, orang yang berwudu saja belum tentu dia mendapatkan separuhnya iman kalau dia tidak sempurna. Masa Ustaz? Iya. Orang yang berwudu saja belum tentu dia mendapatkan separuh keimanan yang dikatakan dan disabdakan oleh Rasulullah. At-tuhuru satrul iman. Bagaimana kok bisa orang yang berwudu belum tentu mendapatkan satrul iman? Karena mungkin berwudunya tidak sempurna yang menghilangkan rukun. Contoh, wailun lil aqabi minan nar. Celaka itu mata kaki yang mereka tidak tersentuh dengan air wudu. Mata kaki yang tidak tersentuh dengan air wudu maka dia diancam dengan neraka. Nah, itu menunjukkan, Masya Allah ya, itu memberikan kepada kita bahwasanya ya inilah wudu. Wudu ini merupakan perkara yang menunjukkan kesempurnaan, yang menunjukkan separuh keimanan. Jadi kandungan, konten dari wudu itu separuh dari keimanan kita. Ya, karena sesungguhnya seluruh ibadah itu sangat terkait dengan wudu. Sebagaimana seluruh ibadah terkait dengan niat. Ya, jadi seluruh ibadah itu diutamakan ketika kita berwudu, ketika kita suci. Ya kan? Mau doa lebih baik wudu. Mau membaca Al-Quran, sebagian ulama mengatakan wajib bersuci, sebagian mengatakan sunnahnya berwudu. Oke, lepas dari perbedaan, paling minim sunnahnya itu berwudu. Semua rata-rata ibadah itu kemudian memerlukan wudu. Dari ibadah yang kita lakukan di dalam ibadah mahdhah. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya wudu itu separuh dari keimanan. Makanya masih ingat nggak saya menyampaikan ya, saya kemarin di pertemuan sebelumnya menyampaikan, bahkan kalau ada suami istri, mereka berhubungan suami istri ketika di waktu malam, maka mereka memiliki 3 pilihan. Ada 3 pilihan, ada seorang suami istri berhubungan di waktu malam. Maka ada 3 pilihan. 1, langsung mandi, junub. Kenapa langsung mandi junub? Supaya dia tidak bermalam pada kondisi junub. Malaikat saja tidak mendekat. Makanya yang paling utama, yang paling afdal, mandi. Paling afdal itu adalah mandi bagi mereka yang langsung mandi. Atau yang kedua, berwudu. Dan itu sunnah. Mereka tidak langsung mandi, tapi kemudian mereka berwudu. Mandinya nanti sebelum subuh. Atau yang ketiga, dosa. Yaitu adalah habis berhubungan suami istri, tidak mandi, tidak wudu. Dan mereka tidur dalam kondisi junub. Kondisi yang Allah tidak suka. Sampai subuh. Nah, itu yang menjadikan kita paham betapa besarnya kedudukan at-thaharah. Sampai ditempatkan thaharah itu separuh dari keimanan. Lalu kemudian disampaikan yukafirud dzunub, ya. Min shagairid dzunub. Maka sesungguhnya menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi setiap kita berwudu ada makna yang harus dihadirkan. Jadi harusnya kita ini mindfulness di dalam kita berwudu. Bukan hanya menjadi rutinitas autopilot ketika berkumandang adzan kita wudu tanpa makna. Sebenarnya kalau sedikit bicara ya, kehidupan konsep mindfulness, hidup berkesadaran itu sebenarnya dalam Islam sudah lama, jauh lebih dulu daripada yang hari ini sedang ngetren dengan sebuah konsep mindfulness pada setiap perbuatan hidup kita. Sebenarnya dalam Islam itu sudah ada namanya istihdarul qalbi, menghadirkan hati. Orang kalau berwudu harusnya menghadirkan hatinya dan tidak hanya menjadi autopilot, rutinitas yang dilakukan. Karena ternyata di dalam setiap wudu yang dia ambil, maka di situ ada pengguguran dan pembersihan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Kita bisa bayangkan kalau kita mendapati dari duhur ke asar, ada dosa-dosa yang kita lakukan. Entah melihat Instagram, entah melihat Facebook, entah melihat YouTube, yang ternyata harusnya pandangan kita bersih dari pandangan-pandangan yang baru saja kita lihat. Lalu ketika kita berwudu, maka menggugurkan dosa yang dipandang oleh mata kita. Kalau kita betul-betul paham ketika mengambil wudu itu betul-betul menggugurkan dosa. Kalau kita tidak paham, ya mungkin keutamaan ini tidak kita dapatkan karena kita tidak menghadirkan niatnya. Karena apa? Segala perbuatan tergantung niatnya. Kalau kita niatnya wudu hanya wudu tanpa makna, ya bisa jadi tetap sah sholat kita, tetap sah wudu kita. Cuma keutamaannya berbeda kalau kita memang betul-betul paham kenapa kita melakukan ini dan kita melakukan ini karena itu. Karena itulah kita akan
akan mendapatkan sesuai dengan niat kita. Kenapa wudhu? Pengen menggugurkan dosa. Pengen menggugurkan dosa. Makanya kalau kemudian kita melakukan dosa kan ada syariat sholat sunnah taubat kan, ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam riwayat Abu Bakar. Sholat taubat itu ada ketika melakukan dosa, orang kemudian mengambil air wudhu, dimulai dari air wudhunya saja sudah menggugurkan dosa. Kemudian sholat taubat 2 rakaat itu juga menggugurkan dosa. Tapi memang menggugurkan dosa. Makanya kalau marah, ya kan, misalkan kemudian seseorang itu marah gitu ya, marah kemudian disunahkan untuk berwudu. Kenapa disunahkan berwudu? Karena dia memadamkan keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari gejolak kemarahan emosional yang kita miliki. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami kata Rasulullah. Siapapun yang wudu, faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha ma'akutril ma' au ma'a akhiri kutril ma'. Kalau seseorang itu membasuh wajahnya, maka setiap dosa yang dilakukan oleh wajahnya, dari matanya, itu akan luruh, itu akan jatuh bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau kita membasuh tangannya, maka basuhan tangan itu akan menggugurkan dosa yang keluar bersama dengan tetesan yang terakhir. Kalau kita ngusap kepala, ngusap kaki, itu akan luruh dosa-dosa kecil kita bersama pada tetesan yang terakhir. Maka itulah yang menjadikan sebagian ulama mengatakan kalau habis berwudu lebih baik tidak usah dikeringkan dengan anduk. Sebagian ulama mengatakan itu karena apa? Biarkan dia luruh bersama dengan dosa-dosa kita, dan tentunya menjadi bukti nanti di hadapan Allah terhadap tetesan. Karena tetesan air wudhu meninggalkan bekas. Bukankah air banjir meninggalkan bekas di tembok? Bapak dan Ibu sering nggak ngelihat satu rumah habis dapat banjir. Kita langsung ngomong, banjirnya sampai sini ya? Shahibul Baitnya nanya, loh kok tahu? Iya, itu ada tandanya. Kalau banjir meninggalkan tanda, wudhu itu lebih layak meninggalkan tanda. Cuma tandanya tidak kelihatan. Tandanya tidak kelihatan kecuali nanti di akhirat. Makanya umatnya Nabi dikenali oleh Nabi salah satunya dari bekas air wudhu yang pernah mereka lakukan di sepanjang hidup mereka. Makanya Masya Allah ya, wudhu ini perkara gede. Jangan dianggap sekadar autopilot. Ini teguran juga buat saya ini. Oh Masya Allah ya. Kita kan seringnya, karena pikiran kita ke distract terus, ya sampai wudhu pun yang kita pikirkan bukan wudhu. Kita ngambil air wudhu itu yang kita pikirkan kantor ini, kita pikirkan masalah ini gitu. Karena manusia itu gampang sekali ke distract pikirannya. Teralihkan dia. Makanya orang yang mampu menghadirkan hati, istihdarul qalbi, atau bahasa kerennya itu adalah mindfulness. Itu orang yang sebenarnya banyak mendapatkan keberkahan dan makna kehidupan. Nah, di situ kita mendapati Masya Allah ya, sampai urusan wudhu kita pun akan menggugurkan dosa-dosa yang keluar bersama dengan tetesan yang terakhir. Masih ragu tentang keutamaan wudhu dan keutamaan thaharah bisa menghantarkan kita kepada cintanya Allah? Yang ketiga, yang kemudian kita tahu adalah annahu yurfa'u darajatul abdi. Sesungguhnya berwudhu itu mampu mengangkat derajat. Makanya Rasulullah menyampaikan, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Nabi memberikan sebuah kalimat pertanyaan. Nah, inilah bagaimana indahnya metode Nabi kalau mendidik. Nabi itu kalau mendidik tidak selalu monoton. Lalu mengatakan begini. Enggak. Nabi itu terkadang mengganti metode beliau di dalam beliau mengajar, yaitu dalam bentuk pertanyaan. Kalian tahu nggak perkara apa yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Maka dijawab, tentunya kami mau ya Rasulullah. Nabi mengatakan perkara yang menghapuskan dosa, mengangkat derajat kalian, kata Rasulullah, isbagul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu wa kasratul khuta ilal masjid, dan memperbanyak langkah kita ke masjid. Artinya langkah-langkah itu ke masjid dengan jalan kaki. Itu lebih baik walaupun boleh naik mobil. Kalau saya naik mobil karena agak lumayan jauh. Tapi melangkah kaki itu memperbanyak derajat kita yang diangkat oleh Allah. Wa ing tidori shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat, dan itu adalah ribat. Fadzalikum ribat, dan itu adalah ribat. Salah satu di antara bentuk amal yang besar itu adalah semacam itu. Masya Allah ya. Nah, ini menyempurnakan kepada kita kan.
derajat seseorang itu tergantung salah satunya dari wudunya. Ya. Makanya kalau boleh kita memudah gini. Ada pertanyaan, misalkan ditujukan ke Bapak dan Ibu notaris. Mana yang paling afdal, Ustaz? Berwudu di rumah atau berwudu di masjid? Di rumah. Maka kemudian jawabannya adalah orang yang berwudu di rumah lebih baik daripada yang berwudu di masjid. Lalu mungkin banyak orang yang belum paham, ya, yang belum paham, kenapa berwudu di rumah itu lebih baik daripada yang berwudu di masjid? Karena ketika kita berwudu dari rumah, maka perjalanan kita ketika berwudu dari rumah itu, maka setiap langkahnya sudah diberikan banyak kebaikan. Beda kalau kita ke masjidnya sudah dalam kondisi tidak bersuci, baru mengambil wudu dari masjid. Makanya kita ingat gak sholat di Masjid Kuba kalau kita umroh? Kalau kita umroh kan ada salah satu di antara aktivitas para jamaah umroh Indonesia, yaitu mengunjungi Masjid Kuba yang ada di Kuba, yang mampu mendapatkan keutamaan. Maka sesungguhnya salah satu syaratnya untuk mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Kuba itu apa? Berwudunya dari hotel. Jadi perjalanan ke Masjid Kuba harus berwudu. Dan itu akan berbeda kedudukannya kalau kita berwudunya di Masjid Kuba. Baru berwudu di Masjid Kuba, di hotel tidak berwudu, itu beda. Nah ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, luar biasa keutamaan wudu itu. Lalu kemudian, sesungguhnya wudu itu merupakan perkara yang sifatnya adalah jalan menuju kepada surga. Sebagaimana kisah yang kita jumpai dari kisahnya Bilal. Bagaimana kita menjumpai kisahnya Bilal, bagaimana kemudian Bilal ditanya oleh Nabi, perkara apa sih yang menyebabkan terompah kakimu terdengar dengan begitu jelas di telingaku di surga? Dan Bilal menyebutkan amalan wudunya. Kemudian disebutkan annahu alamatun tumayyizu hadhil ummah inda wurudil haud. Sesungguhnya berwudu itu merupakan salah satu di antara keistimewaan ketika Rasulullah mengenal umatnya, ketika nanti akan berkumpul di sebuah telaga. Kita tentunya paham ya, di dalam pembahasan. Kalau Bapak dan Ibu kemarin ikut kajian The Day After You Day, saya menyampaikan, kita dalam perjalanan panjang, lagi melelahkan, serta meletihkan dalam kehidupan di akhirat. Semoga Allah mudahkan kita. Ketika seseorang itu melewati perjalanan panjang di dalam kehidupan pengadilan Allah, maka manusia itu setelah melewati hisab, melewati mizan, pembagian kitab, maka sebelum melewati sirat yang menjadi proses akhir, mereka akan mengunjungi yang dinamakan haud. Haud itu adalah danau, telaga. Airnya mengalir dari surga. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Faman syariba lam yadma abada. Orang yang meminum pada telaga itu dia tidak akan kehausan. Betul-betul tidak akan kehausan setelahnya. Dan itu merupakan rest area sejenak sebelum orang itu akan melewati sirat. Pada waktu orang melewati rest area dalam tanda kutip haud ini, maka sebagian akan ketemu Rasulullah, berjumpa dengan Nabi. Tentunya Nabi yang paling duluan nanti berangkat karena yang pertama kali melewati sirat adalah Rasulullah. Dan tidak ada Nabi yang paling memikirkan umatnya walaupun di atas sirat kecuali adalah Rasulullah, sampai beliau berdoa di atas sirat, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Nanti yang berkumpul di telaga itu berkumpul dengan Rasulullah. Tapi ada yang tidak berkumpul dengan Nabi. Yang tidak berkumpul dengan Nabi itu siapa? Yang tidak berkumpul dengan Nabi orang yang murtad. Ya, yang tidak berkumpul dengan Nabi orang munafik. Yang mereka zahirnya Islam tetapi hatinya benci sama Islam dan syariat Islam. Dan yang ketiga adalah yang tidak berjumpa dengan Nabi, yang mengganti-ganti syariat Nabi, diganti-ganti dengan cara-cara dia sendiri yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Maka ketika berkumpul di sini, maka cara Rasulullah mengenali umatnya itu bagaimana? Karena pengadilan Allah merupakan pengadilan yang menggabungkan seluruh umat dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang melihat bagaimana neraka, bagaimana kiamat ditegakkan, dan bagaimana mereka melihat mentari terbit dari arah barat. Tapi Masya Allah ya, disitulah kita mendapati bahwasanya keutamaan
yang diberikan dari wudhu itu menjadikan Nabi mengenali umatnya. Persis sebagaimana seorang pemilik kandang kuda dengan kuda yang banyak, lalu di antara hitamnya kuda-kuda yang dia miliki, misalkan ada stable-nya, dia memiliki banyak kuda. Ada satu kuda, di mana kuda itu ternyata dia memiliki ada tanda putih di kepalanya atau di kakinya. Di mana kuda-kuda yang lain tidak memiliki tanda itu. Ada tanda putih di kepala sini ataupun di kakinya. Maka pastilah pemilik kuda itu akan cepat tahu tentang kuda itu karena berbeda dengan kuda-kuda hitam lainnya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, maka sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan begitulah cara nanti saya mengenal umatku. Jadi air wudhu, makanya air wudhu itu masya Allah ya luar biasa. Wudhu dan sujud itu dua perkara besar yang berkaitan langsung di dalam kedudukan manusia pada pengadilan Allah. Ya. Kemudian dilanjutkan bahwasanya berwudhu itu merupakan cahaya, bahwasanya mereka akan bercahaya dengan air wudhu itu. Jadi jangan dianggap bahwasanya air wudhu tetesannya akan hilang. Tidak hilang. Tadi saya menyampaikan bahwasanya, tadi saya menyebutkan bahwasanya kalaulah banjir meninggalkan bekas, maka sesungguhnya wudhu pasti meninggalkan bekas, dan bekas itu cahaya yang akan kelihatan pada waktu hari kiamat. Kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering sekali beliau mendefinisikan dan mensifati ibadah itu dengan kata cahaya. Sholat cahaya, puasa cahaya, sedekah cahaya, wudhu pun cahaya. Pernah nggak kita sesekali itu membedah kenapa sih Rasulullah itu menyampaikan bahwasanya ibadah itu selalu disifati dengan kata cahaya, termasuk wudhu disifati dengan kata cahaya. Karena kehidupan kita di alam barzakh dan kehidupan kita di akhirat itu sebenarnya kehidupan yang gelap lagi menakutkan. Tidak ada cahayanya kecuali dengan ibadah yang kita lakukan pada kehidupan. Salat kamu akan berubah menjadikan kamu memiliki cahaya. Puasa kamu akan menjadikan diri kamu memiliki cahaya. Nah, disitulah kita paham. Wudhu pun termasuk cahaya. Untuk menerangi, memberikan pelita pada kehidupan gelap di alam barzakh dan di alam akhirat. Yang terakhir, keutamaan wudhu itu apa? Sesungguhnya, wudhu itu mampu untuk melepaskan ikatan setan. Makanya manusia ketika tidur, mereka itu tidurnya diikat dengan 3 ikatan. Ketika manusia bangun, dia berzikir, maka lepas 1 ikatan. Ketika dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Ketika dia sholat, maka dia lepas semua ikatan itu. Dan sesungguhnya wudu itu melepaskan ikatan. Makanya pantas kalau sebagian ulama salaf memberikan sebuah petunjuk, instruksi. Kalau kamu marah, maka cara untuk meredam kemarahan itu dengan berwudu. Karena apa? Kemarahan itu datangnya dari setan yang membisikkan terus supaya kita marah-marah. Maka yang meredamnya itu adalah wudhu. Karena wudhu adalah air yang memadamkan gejolak api yang membuat seseorang itu terbakar dalam kemarahan. Hati-hati loh sama marah. Yang kita khawatirkan dari tanda marah itu apa? Marah itu meninggalkan bekas. Semoga Allah ampuni kita selaku orang tua yang kadang-kadang masih kurang sabar untuk anak-anak kita. Termasuk saya. Semoga Allah berikan kita kesabaran. Kemarahan itu merupakan perkara yang meninggalkan bekas. Makanya kenapa dalam Islam itu salah satu bentuk puncak akhlak itu menahan marah. Wal kadhiminal ghaidha. Kamu tahan marah. Bapak dan Ibu tahu nggak? Pintunya surga itu ada 8. Pintunya surga itu ada 8. Dan salah satu di antara nama pintu-pintu surga itu apa? Ada namanya pintu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ada salah satu nama pintunya di surga itu apa? Memaafkan. Menahan marah dan memaafkan manusia. Orang yang sering menahan marah lalu sering memberikan maaf kepada manusia, nanti dia akan dipanggil oleh pintu itu. Ya, makanya wudhu ada kaitannya dengan proses itu. Ketika kita menahan marah, salah satu proses menahan marah itu apa? Berwudhu. Lagi jengkel sama orang, lagi jengkel sama seseorang, wudhu. Lagi pengen marah sama seseorang, wudhu. Karena pasti Islam itu sangat besar sekali memerintahkan setiap para pemeluknya untuk menahan marah. Karena marah itu meninggalkan bekas yang mungkin sepanjang hidup akan sulit terhapuskan. Ada sebuah meme, ada sebuah
ilustrasi yang bagus kan, yang sering digambarkan di tulisan-tulisan yang sering kita baca di WhatsApp. Yaitu ada seseorang, bapak ngasih tahu kepada anaknya supaya jangan marah. Lalu kemudian sang anak nanya, kenapa sih nggak boleh marah? Kan nanti bisa minta maaf kalau marah gitu. Lalu bapaknya mengatakan, coba kamu tancapkan paku di dinding-dinding kayu ini. Anaknya ketika marah nancapkan paku di dinding. Setiap marah nancapkan paku di dinding. Setiap marah nancapkan paku di dinding. Setelah kemudian beberapa waktu, jadi setiap anaknya marah dia nancapkan paku di dinding. Setelah beberapa bulan, maka dinding itu sudah penuh dengan paku. Lalu bapaknya berkata sama anaknya, coba kamu cabut satu persatu paku itu. Dicabut sama anaknya satu persatu. Ada bekasnya enggak? Ada. Itulah kemarahan. Nah, tentunya kita juga, inilah yang kita sering harus berpikir ulang. Jangan sampai meninggalkan bekas-bekas itu. Ketika kita hanya menuruti kemarahan. Memang menahan marah itu berat. Tapi ujungnya adalah kebaikan. Kecuali memang ketika seseorang itu sudah melampaui batas. Marahnya bukan marah benci, tapi marahnya memberikan petunjuk. Marahnya bukan marah menghujat, tapi marahnya memberikan arahan. Ya, nah itu yang kita harus paham. Jadi disinilah kita akhirnya paham bahwasanya keutamaan wudhu sangatlah besar. Kapan kita disunahkan thaharah untuk berwudhu? Maka ada beberapa kondisi. Yang pertama ketika kita berzikir kepada Allah. Maka kalau kita sedang berzikir kepada Allah sangat-sangat diutamakan. Ketika kita mengambil air wudhu, lalu kemudian kita bersuci, lalu baru kita berzikir. Makanya kemudian ada salah satu di antara salah satu kisah Muhajir bin Kunfud menyampaikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi tidak menjawab. Lalu kemudian setelah Rasulullah itu selesai berwudu, beliau berkata, Innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an adkurallah illa ala tahar. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk tadi menjawab langsung salam kamu, tetapi aku tidak suka kalau diriku itu menjawab salam, dan menjawab salam itu bagian dari zikir, kecuali dalam kondisi suci. Makanya disitulah kita disunahkan berwudu ketika kita bersuci. Yang kedua ketika akan tidur. Maka ambillah air wudhu sebentar. Semoga dengan kita berwudu ada banyak kebaikan yang kita peroleh. Dan semoga kalaupun kita ditakdirkan wafat, wafatnya dalam kondisi suci. Bukankah itu salah satu tanda husnul khatimah? Bapak dan Ibu, saya ingin negur diri saya. Dan untuk semuanya. Pastikan kalau kita sebelum berwudu, sebelum tidur, kalimat yang terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat Allah. Sebelum kita tidur, pastikan apa yang kita lihat adalah satu kebaikan dari perkataan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Tidur itu saudara kecil kematian. Berapa banyak orang ketika mereka sebelum tidur yang diucapkan adalah kalimat-kalimat tidak bermakna. Yang dilihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan ketika matinya datang pada saat dia tidur, maka kalimat terakhir itulah yang dia ucapkan sebelum tidur. Ayo, kita sama-sama yuk mulai. Tidak ada satu kata yang kita ucapkan sebelum memejamkan mata di waktu malam, kecuali yang kita katakan adalah Allah. Dan tidak ada posisi yang paling kita inginkan kecuali adalah posisinya kita dalam kondisi bersuci sebelum kita tidur. Karena itu merupakan bagian dari kesempurnaan kebaikan kita. Kemudian ketika kita junub, lalu ketika kita junub disunahkan bagi kita untuk berwudu ketika kita pengen makan. Jadi ada orang junub tidak pengen mandi, tapi pengen makan, pengen kemudian ngobrol dengan istrinya atau suaminya setelah mereka berhubungan suami istri. Maka kemudian berwudu. Ya. Kemudian disunahkan kita disuruh untuk memperbarui setiap waktu ketika kita berwudu. Dan itu merupakan di antara part atau di antara tempat-tempat disunahkan kita berwudu untuk menyempurnakan thaharah kita. Masya Allah, akhirnya selesai bab yang pertama. Bab tentang masalah salah satu tempat orang yang menjadikan dirinya itu dicintai oleh Allah. Orang yang sempurna di dalam thaharah. Semoga kita mampu mengamalkan apa yang kita sampaikan, mampu mengamalkan apa yang baru saja kita kerjakan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menggapai salah satu di antara sifat yang menjadikan kita dicintai oleh Allah, yaitu adalah menyempurnakan thaharah kita di dalam kita bersuci. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji yang kedua, yaitu mengkaji sifat orang-orang yang bertaubat. Ini adalah anak tangga yang kedua. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator acara kesempatan ini. Baik Ustadz, terima kasih. Memberikan kajian yang menuntaskan poin pertama dari 40 karakteristik yang sudah dibahas, yaitu orang-orang yang menyucikan diri. Saya akan langsung lanjut ke pertanyaannya Ustadz ya, izin. Pertanyaan pertama, ini dari Ibu Hilda. Ustadz, beliau ini berusia 63 tahun, setiap tidur berusaha istiqomah untuk selalu berwudu. Tapi karena memang ada penyakit lambung dan usia juga, ini setiap kali itu pula tidak bertahan lama nih sucinya nih, buang angin gitu. Jadi memang usia-usia 50 tahun ke atas tuh gitu Ustadz. Saya juga udah mulai merasakan soalnya bersuci itu nggak bisa lama. Iya Umu Ilan. Jadi gimana ya kalau kita mendapati diri kita memang sudah mulai melemah kontrol terhadap organ tubuh kita. Salah satunya perut dan lambung kita. Tentunya Allah sudah menilai usaha kita. Kalau kita sudah berusaha, kemudian kita kentut lagi, kita ambil air wudhu, kentut lagi, dan akhirnya kita sudahlah, ya Allah saya niatnya pengen bersuci, tapi inilah yang saya dapatkan. Semoga dengan kita memasrahkan apa yang sudah kita usahakan, maka moga-moga ini akan menjadi sempurnanya pahala di sisi Allah. Allah itu kan zat yang baik banget. Baiknya Allah kepada kita itu melebihi baiknya ibu kepada kita, kan? Kenapa kita harus ragu sama kebaikan Allah kepada kita? Wallahu a'lam. Baik, itu Bu Hilda, mudah-mudahan terjawab. Ustadz, senada dengan pertanyaan Bu Hilda tadi, Ustadz, ini ada pertanyaan ya kurang lebih sama sih, tapi nggak apa-apa saya bacakan saja. Jadi ini beliau, Pak Aris, ini punya teman. Sama, dia juga punya sakit, kemudian belum selesai wudhu, sudah buang angin. Berulang-ulang, sampai seperti yang bersangkutan tuh hopeless gitu, Ustadz. Kapan saya sholatnya nih, di bagian berwudhunya saja, nggak selesai-selesai gitu. Tuh gimana Ustadz? Kan kita nggak bisa baru wudhu terus buang angin pasti ulang lagi. Tapi itu berlangsung terus-menerus. Kalau memang sekarang gini Om, kalau kita yakin itu memang kentut bukan perasaan. Kadang-kadang kan ada perasaan ya, ini kelihatannya kentut deh gitu. Karena kalau kita memiliki satu sikap syak itu was-was. Wah ini kentut nih, ini kentut enggak sih? Kalau kita was-was tentunya harus dilawan. Insya Allah bismillah ini suci. Kalau itu memang betul-betul datang dari lahir dari syak, penyakit was-was. Tapi kalau memang betul kentut tercium baunya, terdengar suaranya dan betul-betul nyata, ya semoga Allah itu memudahkan Bapak mendapatkan kesembuhan dari itu. Ya berarti Bapak diuji oleh Allah dengan kentutnya. Berarti pahala Bapak ketika sholat akan berbeda dengan orang yang tidak merasakan itu. Karena Rasulullah sudah bersabda, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu disertai dengan besarnya cobaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ini masih mirip juga Ustadz. Jadi rupanya ini banyak nih yang punya masalah dengan menahan angin nih. Ini memang berhasil wudhunya Ustadz. Kemudian dia tadi sama dengannya Pak Aris, ini dari Bu Muya Agani, akhirnya ditahan. Tapi efeknya sholatnya nggak bisa lama karena dia merasa aku harus nahan nih, bentar lagi akan batal nih gitu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh menahan buang angin seperti itu? Sebenarnya Rasulullah bersabda la sholata liman yadfauhul akhbathan. Tidak sempurna sholatnya orang yang menahan dua, yaitu menahan kencing, menahan BAB, dan menahan kentut tentunya. Ya memang tidak apa-apa sebenarnya secara hukum, cuma memang makruh. Sebagian para ulama mengatakan itu makruh. Ya kalau memang kita pengen kentut aja. Kemudian kita ambil air wudhu. Sembari kita terus berdoa terus. Ya Allah mudahkanlah saya untuk menjadi orang yang suci di hadapan-Mu. Moga-moga dengan doa-doa terus-menerus akan menjadi doa yang mustajab dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Baik. Ustadz, jadi tadi setelah mendengar kajian Ustadz begitu penting bertaharah ini. Jadi ini ada ibu-ibu sakit keras tapi ingin mengamalkan yang tadi Ustadz sudah ceritakan sebelum tidur pengennya suci. Tapi beliau sakit, beliau bertanya apakah boleh diganti dengan tayamum
Karena Bagi wanita, ya, bagi seseorang yang mereka itu mendapatkan udzur, maka diperbolehkan mereka untuk tayamum. Karena tayamum itu salah satunya kepada mereka yang sakit, yang tentunya terhalang untuk bisa mengambil air wudhunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillah Bu Mustika ya terjawab. Kemudian berlanjut ke Bu Susi Fadila, Ustadz izin bertanya, melihat begitu besar peran wudhu pada ibadah kita, maka saya terus berusaha mengkoreksi wudhu yang sudah saya lakukan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan ibadah-ibadah saya selama terus mengkoreksi wudhu-wudhu saya? Apakah ibadah-ibadah saya tersebut diterima? Kita kan suka berdoa ya Ibu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami terhadap apa yang kami lupa dan apa yang kami masih salah. Ya moga-moga Allah mengampuni selama kita betul-betul menyesali dan bertobat kepada Allah. Baik, salah satu doa dari letter to Allah tuh Ustaz ya. Ya, iya betul. Al-Baqarah ya 286. Ya. Siap. Bu Susi, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, bentar Ustaz. Ini sudah di Bu Mustika, Bu Dinur. Bu Dinur, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mensucikan rohani atau hati kita? Diri kita kan terdiri dari jasmani dan rohani. Menurut Bu Dinur, yang dibahas hari ini, menurut pemahaman beliau adalah bagaimana mensucikan jasmani saja. Bagaimana pencerahannya. Jadi menurut Bu Dinur, tadi yang kita bahas itu mensucikan jasmani saja. Lalu bagaimana mensucikan rohani kita? Mensucikan rohani akan kita bahas pada karakter yang kedua. Kan kita baru membahas satu sifat. Masih ada 39 sifat yang belum kita bahas. Oke. Tahu nggak bocorannya kedua apa? Kalau yang kedua itu ya Ustaz, orang-orang yang bertaubat. Iya, betul. Sabar ya Bu Dinur, makanya bulan depan Bu Dinur harus hadir lagi di kajian kita. Ya. Kemudian Bu Siti Fatimah, izin bertanya, pertanyaan yang kriteria yang Allah cintai itu bersuci fisik saja atau mensucikan jiwa dengan banyak istighfar? Nah, itu sama dengan pertanyaan Bu Dinar tadi. Insya Allah. Sabar kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sabar, sahabat jannah semuanya. Dari Bapak Denny Gondo Adikusumo, Ustadz mau bertanya, ketika kita sedang tawaf, kita sedang dalam keadaan berwudu, baru putaran 1, 2 aman, putaran selanjutnya, putaran ketiga misalnya, kita buang angin tidak sengaja. Apakah tawaf kita harus diulang, Ustadz? Keluar wudu terus atau gimana, Ustadz? Tata caranya? Kalau kita tawaf, lalu kemudian kita apa itu tadi? Putaran ketiga. Ya, putaran ketiga, maka kita kemudian berwudu terus meneruskan tawaf yang tersisa. Oh, jadi dihitungnya mulai 3 itu ya, karena 3 aja nggak sempurna ya. Gitu ya. Oh, iya. Alhamdulillah. Nah, ini buat yang belum jelas, saya juga baru clear nih jawaban langsung dari Ustadz ya. Sudah rindu semua ya ke Baitullah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya segera dibuka ya untuk jamaah. Amin, Insya Allah. Sudah kangen semua nih Ustaz. Kemudian iya, semuanya. Dari Ibu atau Bapak Aderaya, bagaimana cara menjaga bersuci wanita yang sedang haid, Ustaz? Misalnya tadi tetap berwudu sebelum tidur gitu, terus saja wudu gitu, tiap batal wudu walaupun dia haid. Gimana Om? Jadi wanita sedang haid, kemudian ingin menjaga wudunya. Jadi apakah sebelum tidur dia berwudu, ketika kentut dia berwudu, habis pipis dia berwudu gitu. Walaupun dia kalau dia mampu itu lebih utama. Berwudu dalam segala kondisi yang menjadikan dia menjadi suci dan tohir atau menjadi orang yang sempurna taharahnya itu baik. Walaupun dia sedang kotor juga Ustadz ya, nggak apa-apa Ustadz ya. Ketika dia dalam kondisi haid. Ya, dia haid. Kalau kondisi haid tidak perlu lah, nggak apa-apa. Yang terpenting dia berzikir terus ingat sama Allah. Karena
pada dasarnya tidak ada faedahnya dia berwudu sebenarnya. Kecuali mungkin ketika dia ingin merendahkan, ketika dia ingin meredam rasa marahnya, itu mungkin dia berwudu. Karena ketika orang itu dalam kondisi haid, itu kan hadas besar. Dan hadas besar tidak bisa dibersihkan dan tidak bisa difungsikan dengan wudhu, karena hadas besar itu hanya bisa dengan mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan jelas ya Bapak ibu-ibu sahabat Janah nih. Karena kita kadang-kadang saking seringnya udah terbiasa sholat Ustaz, jadi walaupun haid tetap aja wudhu. Ya enggak apa-apa, silakan wudhu-wudhu aja, enggak usah kemudian dihentikan. Kebiasaan itu kan kebiasaan baik. Cuma memang secara hukum memang tidak terlalu ada faedahnya, karena memang haid itu lebih tinggi hadasnya daripada wudhu. Itu secara hukumnya semacam itu. Iya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Cahyani, Ustadz, ini sedikit mungkin fikih nih. Ketika istri sudah berwudhu untuk menjalankan sholat, kemudian istri bersentuhan dengan suami, apakah itu membatalkan wudhu dan harus berwudhu lagi atau tidak ya Ustadz? Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Ya, ada pendapatnya Imam Ahmad, ada pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, al-masu yungkidul wudhu, memegang itu adalah bagian dari yang membatalkan wudhu. Tapi sebagian para ulama mengatakan yang dimaksudkan pembatal wudhu bukan memegang, tetapi berjima. Karena ada sebagian riwayat Rasulullah itu habis wudhu, beliau mencium istrinya. Nah, sekarang silahkan memilih pendapatnya. Kalau saya ditanya, Ustadz memilih pendapat yang mana? Saya memilih pendapat bahwasanya bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah berjima. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu jawabannya ya, Bu Cahyani. Kemudian Ibu Mary Safarwati, Assalamualaikum Ustadz, bertanya, cara wudhu yang baik dan benar bagaimana ya Ustadz? Khawatir cara wudhu yang saya lakukan salah. Ya, sebenarnya ini ada perbedaan para ulama, tapi saya akan mengambilkan apa yang saya pilih ya. Yang pertama yaitu mengusap ini, bersihkan ya, lalu kemudian berkumur. Ini sebagian riwayat mengatakan berkumur langsung menghirup di hidungnya. Ini berkumur, sebagian airnya disedot, istinsak, kemudian istinsar. Dan berkumur, istinsak, istinsar. Setelah itu seluruh wajahnya. Setelah itu berwudu dari atas sini ke bawah. Selesaikan dulu yang kanan, jangan gonta-ganti. Selesaikan dulu yang kanan dan itu kemudian diusap. Setelah itu ke kiri. Ya, setelah itu ke kiri. Ya, kalau dilebihkan ya silahkan dilebihkan. Lalu kemudian ke kepala, ada kalau riwayat Syafi'i begini, yaitu di separuh. Tapi dalam pendapat yang saya pilih tidak lurus. Ini semua. Kemudian sampai ke belakang, mu'akhiru ra'si, kemudian dikembalikan ke depan, lalu kuping sebelah sini, lalu dalam. Ya. Lalu setelah itu kaki, kemudian di sela-selanya ada semacam ini, bisa kelihatan ya, sela-sela semacam ini. Kemudian jangan sampai lupa, yaitu sampai menyentuh mata kaki batasan minimalnya. Kanan, kemudian kiri, selesai. Lalu bisa. Perbedaannya itu biasanya adalah masalah rambut. Apakah mengusap kepala semuanya, ataukah kemudian cukup di sebelah sininya. Sebagian pendapat Syafi'i itu mengatakan bahwasanya Ustadz, suaranya hilang, Ustadz. Suaranya Ustadz ke mute. Tuh, ya. Ya, kemudian sebagian riwayat ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Itu terjadi perbedaan. Ya usah. Kalau kayak gitu enggak usah kita ributkan. Ambil pendapat yang paling kuat menurut kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Bapak Ibu sahabat Janah, sebetulnya untuk bab yang mengenai cara taharah ini, Ustaz sudah membahas tuntas detail dalam Samila series yang kedua, kalau nggak salah yang judulnya From the Earth to the Ars. Jadi kalau nggak salah di chat itu ada kolom tadi saya nulis nomor telepon
atau tim Syamila mungkin bisa memberikan nomor teleponnya untuk membeli Syamila series untuk menikmati ya Syamila series yang kedua yang From the Earth to the Earth itu bagaimana caranya? Insya Allah semua ada di situ. Ada. Silakan ngubungin aja nomor 0857 0857 751 50057. Di situ nanti diarahkan untuk membeli premium. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat Jannah untuk bab taharo Ustadz ini punya series bisa menghubungi nomor 0857 751 50057 ya, atau panitia mohon bantuannya untuk ngetik di kolom chat biar teman-teman nggak kehilangan nomor teleponnya. Bisa ditanyakan di situ bagaimana bisa mengikuti Syamila series yang sudah lewat-lewat itu ya. Oke, Ustadz, tadi untuk orang yang sudah tua, tadi kan sakit keras, jadi dia tadi tanya apakah boleh tayamum. Nah ini ada yang nanya lagi, selama ini dia memperlakukan ibunya sudah tua yang sudah nggak bisa bangun itu, wudhunya pakai waslap gitu Ustadz, jadi diusap-usap sama anaknya gitu pakai air gitu. Mending mana Ustadz, tayamum atau waslap? Tetap pakai air. Kalau beliau orang tuanya sakit, memang tidak bisa bersentuhan dengan air ya, tentunya tayamum. Tapi kalau kemudian masih bisa bersentuhan dengan air ya waslap itu betul-betul memastikan itu betul-betul bisa, ya enggak apa-apa. Sesuai dengan apa yang dimampu saja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan yang gampang, tidak sulit. Ustadz ini izin ya pertanyaan, boleh Ustadz ya sampai jam 17.30 ya, seperti biasanya. Silahkan, ya, enggak. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara berwudu ketika berada di tempat umum dan tidak ada tempat wudu khusus akhwat? Kita pakai kerudung. Maka wudunya biasa, wajah, kemudian tangan, ini kan. Ketika membasuh rambut, maka cukup diwakili di atas hijab yang dia kenakan. Kemudian ketika membasuh kaki, ketika dia pakai kaos kaki, cukup diusap di bagian atasnya saja. Tapi dengan satu syarat, sebelum memakai kaos kakinya, dia sudah bersuci dulu. Oh, walaupun batal setelah itu nggak apa-apa Ustadz ya? Nggak apa-apa. Pokoknya sebelum pakai, dia sudah bersuci. Walaupun setelah pakai kaos kaki, baru jalan 2 langkah, dia batal gitu ya. Karena kentut, nggak apa-apa. Nanti ketika mau wudhu, cukup usap aja di atas kaos kaki itu. Iya Ustadz. Untuk tangan gimana Ustadz? Tangan karena kan kita mesti menyingsingkan lengan sehingga ini kita tangan ya kalau memang banyak laki-laki yang bisa ngelihat tangan kita ya usap di atas saja sebagaimana yang di kepala itu. Tapi kalau kita mampu agak tersembunyi supaya menyembunyikan aurat tangan kita ya lebih baik dibuka sebentar tangan terus langsung diturunkan. Baik. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya Bapak Ibu ya, terutama untuk akhwat memang sedikit susah kalau tidak ada tempat khusus untuk wudhu untuk akhwat. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Kemudian Ibu Ariantika, Ustadz izin bertanya, udah tadi ini Bu Ariantika. Ibu Indah. Oh udah tadi Bu Indah juga udah, wanita haid tidak perlu berwudhu ya Bu Indah ya. Bu Eva, Ustadz. Tadi kan Ustadz sempat mengatakan sisa air wudhu jangan dikeringkan. Bagaimana dengan wanita? Maaf, kelihatannya ada yang salah paham. Jangan sampai nanti salah paham. Saya tidak mengatakan bahwasanya kalau habis air wudhu jangan dikeringkan. Sebagian ulama mengatakan lebih baik tidak dikeringkan. Supaya itu menjadi tanda-tanda wudhu yang kita lakukan dan menjadi peluruh dari dosa sampai tetesan yang terakhir. Bukan berarti dilarang untuk diusap, bukan berarti dilarang untuk mengeringkan. Itu yang kita harus benarkan. Karena saya tadi tidak mengatakan dilarang, tetapi menyampaikan sebagian ulama mengatakan lebih baik tidak dikeringkan dengan anduk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bu Eva ya, sudah jelas ya, sudah dijawab oleh Ustadz. Jadi monggo aja kalau misalnya Ibu di tempat umum, yang tidak mungkin membiarkan wajah basah, dilap juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. Kemudian Ibu Ita Alifa, ketika kita akan membaca Al-Quran lewat handphone,
apakah juga disunahkan untuk berwudu, Ustadz? Kenapa, Ibu? Baca Al-Quran, tadi kan disunahkan berwudu. Itu pengertian kita pakai mushaf. Tapi kalau pakai handphone, Ustadz, baca Al-Qurannya via gadget, via handphone gitu. Apakah juga disunahkan untuk berwudu? Iyalah, kan kita tetap membaca, walaupun pakai gadget. Ya. Baik, jelas. Kemudian Ustadz bertanya, bagaimanakah hukumnya membantu mensucikan orang yang tidak bisa mensucikan dirinya sendiri? Ini maksudnya gimana ya? Membantu mensucikan orang yang tidak bisa mensucikan dirinya, bolehlah, tidak ada masalah. Selama sesama satu jenis, ataupun lawan jenis tapi mahram, tidak ada masalah. Kecuali pacar dengan pacarnya. Sayang, kamu nggak bisa wudhu ya? Aku wudhuin ya? Nah, ini nggak boleh lah. Hukumnya kembali kepada hukum asal. Kesempatan itu, Ustaz. Oke. Ibu Iis Nuryati, saya tidak bacakan lagi ya, karena pertanyaan sama, yaitu tentang tadi mengeringkan air wudhu. Nah, ini Bu Siti Junaiti. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa wudhu dapat menggugurkan dosa apabila dari tempat wudhu sampai ke tempat sholat kita menjaga lisan, tidak bicara, tidak ngobrol. Apakah ini benar, Ustadz? Gimana, Om? Jadi katanya wudhu itu bisa menggugurkan dosa, asalkan dari tempat wudhu sampai tempat sholat, lisan kita itu diem, tidak usah ngobrol, tidak bicara, gitu, Ustadz. Saya nggak pernah dengar sih. Saya belum pernah dengar, wallahu alam bisawab. Saya belum bisa menjawab. Baik Bu Siti Junaiti, mungkin bisa lebih tanyakan kepada Ibu waktu itu dengar dari mana. Nah, ditanyakan dari beliaunya nih. Ditanyakan dari beliau, Bu, waktu itu Bu Siti dengar dari mana. Bu Endang Kamelia, punten Ustadz, kalau berwudu sewaktu mandi dan badan kita basuh dengan handuk, waktu membasuh di bagian kemaluan dengan handuk itu batal atau bagaimana, Ustadz? Enggak, insya Allah. Tapi ini terjadi perbedaan para ulama. Ada para ulama yang mengatakan memegang kemaluan itu batal, apapun kondisinya. Ada yang mengatakan memegang kemaluan tidak batal, apapun kondisinya. Tapi di antara pendapat itu, saya lebih memilih pendapat yang ketiga. Memegang kemaluan itu batal ketika memegangnya dalam kondisi syahwat. Tapi kalau tidak dalam kondisi syahwat, ya dia tidak batal. Tapi ala kulli hal ini terjadi perbedaan para ulama yang harus kita memberikan respek kepada apa yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Baik, Ustadz. Satu pertanyaan lagi. Ustadz, kita sudah sholat, lalu kita tidur. Apakah masih termasuk dalam wudhu? Tidur, Ustadz. Atau terkantuk-kantuk? Sholat tidur, maksudnya gimana? Udah sholat, tidur. Itu wudhu kita gimana, Ustadz? Kalau kemudian tidurnya betul-betul menghilangkan kesadaran, maka tidur semacam itu membatalkan wudhu. Karena orang apapun yang menghilangkan kesadaran itu membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya itu masih tidurnya kalau masih sadar gitu, masih paham, ya itu gitu. Iya, tekluk-tekluk gitu ya belum membatalkan. Sebagian ulama mengatakan kalau tidurnya masih duduk maka tidak membatalkan wudhu. Sampai ada yang mengatakan itu juga. Tapi kalau tidurnya dalam kondisi berbaring, ya itu membatalkan wudhu. Itu terjadi perbedaan yang cukup banyak itu dalam masalah bagaimana kadar tidur yang membatalkan wudhu. Kalau kita sebagai orang awam, simple, nggak usah kita terlalu meributkan perbedaan yang banyak tentang bagaimana kadar tidur yang membatalkan wudhu. Ya sudahlah, kalau kamu kemudian ngerasa tadi tidur, udah ambil wudhu. Itu lebih selamat. Sebagai win-win solution dari peliknya perbedaan para ulama tentang masalah itu. Memang para ulama berbeda pendapat tentang takaran tidur yang membatalkan wudhu. Tapi para ulama sepakat kalau kita wudhu lagi, nah itu jauh lebih baik. Gitu. Ambil aja yang disepakati. Baik, Ustaz. Insya Allah.
Alhamdulillah pertanyaannya sudah cukup dan waktu juga sudah menunjukkan 17:31 lewat 1 menit, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas waktunya kepada kami semua untuk memberikan ilmu yang Masya Allah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustadz utarakan langsung bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu sahabat Jannah ya. Jangan melus wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Jadikan sampai saya juga nih, berat banget emang menjaga wudhu gitu. Ustadz, untuk menutup kita mohon Ustadz untuk menutupnya dengan doa untuk kami semua dan untuk semua saudara muslim kita. Monggo Ustadz. Sebelum saya berdoa, boleh kita menampilkan teaser The Homeland of... Boleh banget, sudah nggak sabar Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Sekarang kita Ustadz ketutup mic-nya. Suaranya tidak keluar. Masih mute nih. Screen sharing-nya masih mute Mas Alfi. Suaranya belum ada Mas Alfi. Suaranya belum ada. Ini masih ada tanda merah. Ya, sudah. Belum. Ketutup lagi. Mic-nya ketutup lagi. Mas Alfi, mic-nya belum terbuka. Suaranya belum terdengar, Ustadz. Bu Tati, mungkin bisa dibuka mic-nya Syamila Syaris webinar. Buka dulu. Sudah suaranya. Kita di mana, Ri? Kita belum meninggal kan? Rakila mana Rakila? Coba pakai lagi ya, Ri. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Insyaallah. Lah, Masya Allah. Gitu kan Ustaz? Ustaz di sini Ustaz. Pantas, kursi antum panas banget ya. Apa Ustaz? Kok bisa berubah ya? Masya Allah. Itu tadi mungkin kita Masya Allah. bisa menyaksikan bersama. Selalu hadiri kajian Syamila Syaris kita yang kelima, The Homeland of Salihin, perjalanan pulang hamba beriman ke Taman Surga. Insya Allah ini akan kita selenggarakan di bulan Juni, walaupun masih lama, tapi ketika kita mendaftar, maka selama waktu kita menunggu akan mendapatkan limpahan pahala, karena sebagaimana orang yang menunggu sholat. Insya Allah. Maka pastikan dan amankan seat kita. Selain ini juga nanti hari Ahad juga kita akan mengadakan kajian, yaitu tentang poligami antara kata hati wanita dan syariat. Kita akan membicarakan
bagaimana poligami di antara kata hati wanita yang selama ini mungkin banyak orang dan banyak laki-laki yang tidak mendengar. Makanya kita ingin mendudukkan secara secara ma'ruf dari balik seorang wanita ketika memahami masalah itu supaya tidak tumpang tindih dan tidak menjadikan kita ini penumpang gelap dalam setiap syariat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hari Ahad yaitu adalah free insyaallah untuk para akhwat dan para ummahat. Semoga Allah memberkahi kita. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berkahilah kami, ya Allah, jagalah kami dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Jauhkanlah kami dari setiap musibah, jauhkanlah kami dari setiap perkara yang merusak kehidupan akhirat dan dunia kami, ya Allah. Berikanlah dan anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, senantiasa diberikan kemampuan untuk ingat kepadamu, beribadah yang benar, mencari rezeki yang halal di hadapanmu. Berikanlah kami kesabaran yang lebih besar daripada setiap masalah yang kami jumpai dalam kehidupan. Berikanlah kami petunjuk ilmu di dalam kehidupan, supaya kami tidak terperosok kepada sesuatu yang Engkau benci dan Engkau murkai. Mudahkanlah urusan kami menggapai rahmat-Mu. Mudahkanlah urusan kami menggapai surga-Mu. Jauhkanlah kami dari azab-Mu. Jauhkanlah kami dari siksa-Mu, ya Allah. Karena tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kemurkaan-Mu kecuali adalah Engkau dengan rahmat-Mu yang mengalahkan kemurkaan-Mu. Rahmati kami, ya Allah. Rahmati kami dan keluarga kami, anak-anak kami di dalam kebaikan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Masya Allah. Ustadz, untuk boleh tanya ya, untuk yang hari Minggu itu, Ahad, untuk Ahad itu pukul 14, akhwat only ya Ustadz? Ya, akhwat only. Tapi kalau ada suami pengen ikut mendengarkan, dengan satu syarat harus bersama istrinya. Jadi betul-betul mengkajinya bareng-bareng. Tapi kalau laki-laki tidak punya istri atau tidak ada istrinya, tidak diperbolehkan. Nanti antara poligami dan kata hati wanita. Nah, itu ya sahabat Jannah ya. Kalau mau lihat kajian-kajian Ustadz supaya nggak ketinggalan, follow Instagramnya Ustadz Centang Biru ya. Nama IG-nya Ustadz itu Umarmita Owe ya, Umarmita _Mita gitu ya. Akun Centang Biru Ustadz. Jadi termasuk selebriti nih, selebgram nih Ustadz nih. Enggak. Centang biru soalnya Ustadz. Enggak, centang biru enggak ada masalah. Centang biru enggak menandakan kita apa-apa. Baik Ustadz, Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi kami dari Notas Muslim Indonesia dan semua sahabat Jannah yang telah hadir. Mengucapkan terima kasih kepada Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga Bibu, putra-putri semua dan tim Syamila. Monggo Ustadz, misalnya Ustadz ada kesempatan lain. Atau yang mau disampaikan lagi Ustadz? Ya, selesai insya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya. Ya.